ada pada dirimu, sehingga datangnya benda hari akhir. Apabila benda hari itu sudah datang dan memeriksa, memakannya, mencium dan mencicipinya, maka aku akan memakannya. Engkau diberi makan dan minuman dari akhirat, serta dijauhkan dari dunia. Dan sekala engkau dalam keadaan demikian, maka derajatmu akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan berfirman kepadamu, mengapa engkau tentram karena selain aku? Apakah dia itu bukan makhluk? Titik. Jamaah pengajian Fathur Rabbani rahimakumullah. Dalam memahami penggal ini, saya dahului dengan harapan dan doa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kepada saya untuk menjelaskan dan memudahkan pula kepada jamaah Fathur Rabbani untuk memahamkan. Akhirnya saya juga jamaah Fathur Rabbani dapat mempraktekkan dan juga mengamalkan. Pertama, mengenali dunia dan akhirat supaya nanti kita mudah untuk memahamkan apa itu pekerjaan dunia menjadi pekerjaan akhirat, termasuk makanan dunia menjadi makanan akhirat. Dunia adalah sesuatu yang melupakan kita kepada Allah. Dalam teori berbahasa Melayu atau berbahasa Indonesia seperti itu. Akhirat adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Natijahnya, yang dikatakan dunia adalah sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah, karena dunia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat yang sementara. Sedangkan akhirat itu diciptakan oleh Allah dengan sifat yang kekal. Allah Tuhan yang Maha Kekal berkuasa menciptakan akhirat itu kekal. Maka yang dikatakan akhirat adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kekal, karena akhirat itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkekalan. Nah, kita yang berada di dunia, Allah berkehendak menjadi manusia yang memerlukan sesuatu untuk mempertahankan hidup kita di dunia. Ada sesuatu itu dengan ikhtiarnya, ada sesuatu itu murni dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita perlukan dengan ikhtiar, seperti makan, minum, dan yang hampir serupa dengan itu. Sesuatu yang dengan ketentuan Allah, yaitu ajal. Dan hubungan ajal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menandai dengan denyut jantung ataupun detak nadi. Dalam teori medis, cross check awal ketika seseorang sedang bermasalah dengan pernafasan ataupun jantungnya dideteksi melalui denyut nadinya, masih berdenyut ataupun tidak. Selain itu, detak jantungnya masih berdetak ataupun tidak.
Jika kedua-duanya tidak menunjukkan adanya reaksi, maka dikatakan mati. Apabila kedua-duanya masih ada reaksi, maka dikatakan masih hidup. Itu hubungannya adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia dengan kecanggihannya, dengan ilmunya, atau dengan IT-nya tidak akan mampu untuk menyambung nyawa. Jelas di dalam Al-Quran pun telah diterangkan tentang nyawa atau tentang ruh adalah urusan Allah. Sekarang pembicaraannya lebih fokus kepada sesuatu yang kita perlukan dengan jalan ikhtiar. Sebagai manusia yang memerlukan alam sekitar, berarti masa ikhtiar kita dipengaruhi dengan niat. Apa niat kita? Kerja apa niatnya? Usaha apa niatnya? Mengaji apa niatnya? Makan, minum, tidur, dan aktiviti lain apa niatnya? Apabila dan semoga jamaah Fathur Rabbani selalu niat untuk akhiratnya, insya Allah pekerjaan dan perbuatan dan amalan kita adalah bukan amalan dunia. Amalan kita adalah amalan akhirat. Kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membahasakan anak dan ibu. Beliau mengatakan, wahai anak kecilku. Ini bahasa persamaan. Anak kecil adalah ibarat nafsu. Maka jika kita tukar bahasa, wahai nafsuku. Nanti ada perkataan, wahai ibuku, adalah perumpamaan akal. Karena sudah mulai ada pertimbangan baik dan buruknya, manfaat dan tidaknya, maslahah dan tidaknya. Wahai anak kecilku, persamaannya, wahai nafsuku, ambillah makanan serta minumanmu. Ya, Allah menciptakan lapar, Allah menciptakan makanan, Allah juga menciptakan kehendak manusia untuk makan di saat terasa lapar. Allah juga menciptakan kehendak untuk minum di saat haus. Pun juga Allah Ta'ala menciptakan makanan dan minuman. Allah sendiri pun menyuruh untuk kita makan. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan, minum di bumi Allah, dan jangan kamu menjadi golongan orang-orang yang melampau dan golongan orang-orang yang merusak. Berarti aktiviti makan kita, minum kita adalah perintahnya Allah. Dalam perintah Allah itu pula, Allah menjadikan nafsu yang punya keinginan untuk makan, untuk minum. Kita pula melayani keinginan nafsu untuk makan, untuk minum. Dalam melayani perlu adanya pertimbangan untuk berhenti makan sebelum kenyang, untuk makan makanan yang halalan thayyiban, untuk menjaga adab-adabnya makan, dan juga pertimbangan-pertimbangan untuk kebaikan kita
dalam urusan makanan. Kalau hanya berdasarkan kemauan nafsu untuk makan, berarti makannya menuruti nafsunya. Insya Allah jamaah Fathu Rabbani makannya bukan menuruti nafsunya, tapi menuruti Allah Tuhan yang menyuruh kita makan. Jika kita belum mampu untuk merasakan menuruti perintah Allah saat kita makan, sekurang-kurangnya seperti yang beliau katakan, aku tidak makan hingga aku mendatangi pintu akhirat. Artinya makanku adalah untuk bekal akhirat. Contoh, makanku adalah mendatangi pintu akhiratku. Contohnya, rencana atau niat sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Sebelum makan, niatnya untuk khidmat kepada Allah, baik itu dalam bentuk khususiyah seperti sholat, zikir, baca Quran, atau dalam ibadah umumnya untuk kita kerja, baik itu di office, di kilang, di pendang, di pasar, di sawah. Ada niat selepas makannya untuk ibadah. Berarti makan yang ia makan itu berada di pintu akhirat. Karena membawa amalnya atau membawa pekerjaan yang dilakukan itu untuk akhiratnya. Di situ dapat kita ambil kesimpulan sementara. Kesimpulan yang belum bertitik adalah kesibukan kita, amalan kita, pekerjaan kita tidak akan kita lakukan sebelum kita merasakan bahwa amalan itu untuk akhirat kita. Lebih memilih berhenti dulu untuk fokus kepada tujuan dibandingkan dengan berpikir sambil berjalan. Contoh, pon-pon pergi ke satu tujuan. Era atau zaman kita hari ini terbantu dengan adanya Google Map ataupun GPS. Sebelum kereta jalan, tonton dan pon-pon sudah pun buka Google Map. Kemana arahnya sebelum berjalan? Ketika berjalan sudah tahu arahnya kemana. Begitulah gambarannya, tidak akan mulai satu pekerjaan, baik itu rupanya makan dan minum yang dicontohkan, sebelum nampak tujuannya, yaitu pintu akhiratnya. Karena boleh jadi yang kita lakukan itu menjadi racun. Racun itu sekadar bahasa untuk membuat kinayah ataupun persamaan. Boleh jadi pekerjaan itu membahayakan hidup kita. Boleh jadi amalan itu, kesibukan itu membahayakan kita. Sebagaimana racun membahayakan. Boleh menjadikan sakit, yang fatal boleh menjadikan sebab mati. Kalau kita tidak membawa amalan ini dari kesibukan dan urusan yang kita hadapi menuju ke pintu akhirat,
puncaknya menuju kepada Allah, berarti kita akan ketemu dengan racun-racun yang meracuni hidup kita, termasuk saya dan puan-puan. Tapi insya Allah, bila tujuan kita sudah jelas untuk akhirat dan untuk Allah, andaikan datang dan ada racun sekalipun, antibodi kita lebih kuat dari racun itu, sehingga tidak menghalangi, bahkan tidak mempengaruhi. Contoh, puan-puan mengambil keputusan di pukul 9 lebih sedikit ya untuk mengaji Fathur Rabbani. Ada orang mengumpat tentang puan-puan mengaji atau tentang puan-puan buat kebaikan. Orang yang mengumpat itu tidak akan mempengaruhi perjalanan puan-puan dalam amal kebaikan yang tertuju tujuannya ke pintu akhirat atau ke pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu tidak ada tujuan ke pintu akhirat, adanya cobaan, adanya rintangan boleh melemahkan. Bukan hanya melemahkan, kadang boleh menggagalkan. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menasihatkan, dalam bertutur kata, dalam tazkirahnya dengan bahasa kinayah ataupun pendekatan-pendekatan dalam bahasa kerohanian seperti mana yang diungkapkan dalam penggal ini. Yang nomor 2, beliau mengatakan, wahai ibuku, ini persamaannya adalah akal. Allah Ta'ala memberikan akal. Apa beza manusia dengan hewan? Dalam bahasa mantiknya, al-insan hayawanun. Insan, manusia, adalah hewan. Bedanya di mana? Bezanya adalah al-hayawanun natikun. Manusia itu hewan yang berakal. Berarti pembeza antara kita dengan hewan adalah akalnya. Sehingga manusia punya tamadun, punya paradigma, punya martabat, punya kedudukan, punya muru'ah. Bahasa Melayu marwah. Ya. Karena ada akal yang Allah Ta'ala beri. Kita berhadapan dengan nafsu dan akal. Nafsu dipanggil wahai anak kecilku, akal dipanggil wahai ibuku. Dan akal ini Allah Ta'ala sempurnakan saat kita balik. Maka orang yang balik itu disebut akil, orang yang telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala akalnya. Dan itu menjadi syarat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak sempurna akalnya itu tidak berkewajiban untuk melakukan perintah Allah sebab dia tidak sempurna akalnya. Sholat syarat sahnya berakal. Puasa syarat sahnya juga berakal. Begitu pentingnya akal dalam kehidupan. Dan akal itu menjadi pertimbangan dalam melangkah menuju kepada tujuan. Oleh beliau mengatakan, wahai ibuku, kurangilah apa yang ada pada dirimu sehingga datangnya bendahari akhirat. Muslimin dan muslimah, manusia dengan fitrahnya itu ada perhitungan. Coba perhatikan. Puan-puan melihat sesuatu yang puan-puan suka di kedai. Jangankan di kedai, di rumah orang sekalipun. Entah itu melihat langsir yang cantik, bagus, kemudian berkenan. Atau melihat kursi yang bagus dan berkenan.
itu spontan akal kita akan menanyakan harganya berapa. Sebelum tanya belinya di mana. Karena selalu berpikir tentang matematika, perhitungan. Harganya berapa? Kemudian diukur. Mampu tak aku untuk membelinya? Walaupun ingin, tapi diukur tidak mampu untuk membeli. Berhenti pada bertanya, bukan merancang untuk membelinya. Tapi kalau sudah tanya berapa harganya, diukur dengan kemampuannya, mampu untuk membeli, maka merencana untuk membelinya. Berarti di situ ada perhitungan, juga ada pertimbangan. Perhitungan muslimin dan muslimah, orang yang biasa memegang uang, kemudian ada hitungan keluar masuk saldo, debit, kredit, saldo ataupun sisa, disebut sebagai bendahari. Bahasa Indonesianya ri diganti a, bendahara. Ada hitungannya. Begitulah juga dalam amalan. Akal diajak untuk membuat perhitungan untung atau rugi. Jika keinginannya itu membawa kepada keuntungan akhiratnya, maka didukung dan dilakukan. Jika yang diinginkan dari amalannya itu tidak menguntungkan untuk akhiratnya, maka di-break, berhentikan. Atau sekurang-kurangnya adalah dikurangi. Ruginya dikurangi supaya tidak terlalu dalam kerugiannya. Contoh, puan-puan di akhir tahun, biasanya peniaga-peniaga sudah membuat rencana untuk membuka diskon dalam jualannya. Adanya diskon itu mengurangi keuntungan atau mengurangi kerugian. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berniaga, membuka diskon sekian persen itu mengurangi keuntungan atau mengurangi kerugian. Selalu ada dua kemungkinan. Kalau diperhitungkan dari awal tahun Januari sampai bulan ke-8 Agustus, modal sudah kembali dari modal yang ditanam. Keuntungan pun sudah masuk dalam catatannya. Berarti di akhir tahun, ia jual dengan cara diskon, hanya mengurangkan keuntungannya. Tapi kalau dari awal tahun sampai bulan 8, modalnya belum kembali, keuntungannya pun belum masuk, di akhir tahun dia jual dengan cara diskon, adalah mengurangkan kerugian. Yang apabila analisa jumlah kerugian mencapai sekian ribu, dengan cara dijual diskon merangsang kepada customer ataupun pembeli, pembeli pun membeli dengan harga murah, sedangkan harga itu di bawah harga dia beli, berarti mengurangkan kerugian. Dalam hidup kita, kadang kita memperturutkan nafsu karena memang teringin. Di satu sisi mengikuti perintahnya Allah. Saya buatkan contoh. Makan itu kan perintah Allah.
tamak dengan makan, itu perintahnya nafsu. Berhenti sebelum kenyang, itu contoh perintah Rasulullah. Melampaui batas sampai kekenyangan, itu adalah nafsu. Kadang kita makan ikut perintah Allah, tapi kekenyangannya karena kita memperturutkan nafsu. Bahasa Jawanya itu aji mumpung. Mumpung kawan yang bayar umpama. Mumpung tidak payah bayar. Mumpung ada, mumpung selera, dan mumpung-mumpung yang lain. Kesempatan itu terus melebihi batasnya. Dari situ ada kebaikan di awalnya, tapi juga ada keburukan pada akhirnya. Apabila diperhitungkan, bisa jadi kebaikannya dikalahkan dengan keburukannya sama dengan rugi. Ada kemungkinan kebaikan masih tetap mengalahkan keburukan sama dengan untung. Tinggal yang mana kekuatan niat kita. Apakah mengurangi keuntungan ataupun mengurangi jumlah kerugian. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah kurangi apa yang ada pada dirimu. Pemahaman saya untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, minimalnya dalam hidup kita itu mengurangi kerugian. Berdasarkan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Minimalnya adalah mengurangi kerugian. Supaya kerugiannya itu jumlahnya tidak menambah, tapi berkurang. Lebih-lebih lagi, ya, menghilangkan kerugian, mencapai kepada keuntungan. Nah, dari situ diingatkan tentang perhitungan akhirat yang disebut bendahari akhirat. Sebagai pertimbangan dengan kedewasaan akal kita berpikir untung atau rugi, modal dikeluarkan, modal diniagakan, itu untung atau rugi. Berarti akal diajak untuk membuat pertimbangan. Setelah adanya pertimbangan yang matang, maka mulailah adanya sebuah kepuasan dari pilihan yang dia pilih, dan pilihan itu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tepat. Nah, sebelum pilihan itu tepat untuk dijadikan keputusan, tentu ada penelitian. Dalam penelitian itu dibahasakan memeriksa, menciumnya, mencicipinya. Baru setelah itu memakannya. Ini yang dikatakan dalam bentuk kalimat. Kemudian saya terjemahkan dalam bentuk penjelasan yang lebih luas. Akan melakukan sesuatu, diteliti. Kalau aku begini nanti bagaimana? Kalau aku melakukan begini, ya, dengan modal yang ada, dengan tenaga yang ada, dengan ilmu yang ada, nanti bagaimana? Seperti orang membeli. Saya punya duit. Kalau saya belikan baju, nanti saya dan keluarga makan apa? Besok bagaimana? Nanti hutang saya bagaimana? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Setelah adanya pertimbangan, ada sebuah keputusan di atas dasar pertimbangan. Keputusan itulah yang dia lakukan, dan melakukan keputusan setelah pertimbangan, insya Allah berjalan dengan ketenangan.
Dan itu berlaku kepada aktivitas atau amalan atau perbuatan apapun juga sebagai hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi. Berikutnya lagi, merasakan bahwa awal itu ikhtiarnya. Awal itu adalah usahanya. Awal itu adalah pertimbangannya. Tapi pada akhirnya adalah Allah yang ditemukan olehnya. Dengan bahasa, engkau diberi makan dan minuman dari akhirat. Artinya, nampak pemberinya, maka merasa diberi. Saya ulang, nampak pemberinya sehingga merasa diberi. Ada orang tak nampak pemberinya, maka ia merasa dirinya, merasa hasil usahanya. Padahal mestinya di level yang lebih tinggi adalah merasa diberi. Ikhtiarnya itu sebagian dari cara Allah Ta'ala hendak memberi sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, tatkala dalam keadaan demikian, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinaikkan di mana? Di sisi Allah. Boleh jadi derajatnya sesama manusia seakan-akan masih sama saja. Yang cikgu ya tetap jadi cikgu, yang pedagang tetap jadi pedagang, yang petani tetap petani, yang suri rumah tangga tetap suri ibu rumah tangga. Tapi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dinaikkan. Timbullah bisikan-bisikan. Yang bisikan itu datangnya adalah dari Allah. Andaikan diungkapkan seperti yang disampaikan, mengapa engkau tentram kerana selain aku? Artinya, kenapa kamu dulu itu boleh tenang selain dengan aku? Kalau sekarang ini kamu sudah mulai merasa tenang dengan aku. Bahasa ini kalau orang Jawa menyebut diwelehke. Diwelehke itu adalah kenapa enggak dulu-dulu kamu kenal aku? Nah, intinya gitu. Kenapa tidak dari dulu kamu bertawakal denganku? Kenapa tidak dari dulu kamu percaya kepada aku? Nah, itu orang Jawa sebut diwelehke. Karena selainku, yakni selain Allah, ditanyakan, apakah dia itu bukan makhluk yang kita jadikan sandaran selain Allah? Semuanya adalah makhluk, sedangkan makhluk itu adalah bersifat sementara. Makhluk itu bersifat tidak kekal. Nah, menemukan yang seperti itu tidak semua orang. Dan semoga jamaah pengajian Fathur Rabbani diberi peluang untuk mengaji, adalah diberi jalan oleh Allah untuk menemukan hakikat yang sejatinya tempat kita bersandar, bertawakal, dan memusatkan tujuan dalam semua amalan. Diteruskan lagi dengan berbagai pertanyaan, mengapa engkau tidak mendatangi kami sebelum ke akhirat? Sehingga tatkala dia memberi ilmu, pakaian, menentramkanmu, memberikan penangkal racun, dan memberimu pakaian taufik, warok, dan penjagaan, maka engkau keluar menuju dunia bersamanya. Satu, saya selesaikan dulu penggalnya. Dia akan mendirikan bangunan untukmu. Engkau berbicara kepada penghuni bumi dan akhirat. Apakah yang engkau miliki? Apakah yang engkau perbuat kepadanya? Dia menjauhkan panas agar sesaat dari dirimu. Terkadang kematian datang kepadamu, namun dia menghalaunya.
Titik. Muslimin dan muslimah, semua ini bahasa perasaan. Dan bahasa perasaan pula dibungkus dengan bahasa kinayah. Bahasa kinayah pula diungkapkan dalam bentuk bahasa puisi ataupun prosa yang bisa diterima dengan kelembutan, yang insya Allah bisa diterima oleh jamaah Fathur Rabbani dengan keterbukaan jiwa untuk terima kebenaran. Pertama, saya menjelaskan dalam penggal ini, bila kita bicara tentang kebenaran, kebenaran itu tidak akan ditemukan melainkan di sisi Allah. Di sisi makhluk pasti akan menemukan kesilapan dan kesalahan. Dalam Quran Allah sebut al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, berarti poros puncak kebenaran adalah Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau menjadi golongan orang-orang yang ragu. Kebenaran itu titik akhirnya adalah kepada Allah. Jalan menuju kepada akhirat ada dua. Satu, menuju akhirat baru ke Allah. Dua, ke Allah baru ke akhirat. Saya buatkan contoh pendekatan hubungan sesama manusia. Puan-puan, tonton mau datang ke rumah saya. Puan-puan optimis ataupun percaya dengan usahanya. Puan-puan tidak tanya dengan saya, pun juga tidak memberitahu dengan saya. Puan-puan jalan menuju ke rumah saya. Andaikan dari Malaysia harus terbang menuju ke Jakarta ataupun ke Semarang ataupun ke Surabaya. Kemudian dari airport menuju jalan ke rumah saya tanpa memberitahukan saya, dan akhirnya sampai. Alhamdulillah, berarti akhiratnya adalah jalan menuju kepada Tuhannya. Ada yang lainnya dengan cara yang sebaliknya. Sebelum dia melangkah menuju ke rumah saya, dia menghubungi saya dulu. Kemudian tanya, baik itu turun ke airport mana, kemudian dari airport nanti terus kemana, itu tanya. Dan saya bimbing, saya tunjukkan, saya arahkan. Dari airport begini. Akhirnya sampai. Muslimin dan muslimah, kedua-duanya titiknya sama. Hanya bezanya adalah ketergantungan kepada Allah lebih kuat. Maka tanya atau ke Allah dulu, baru ke akhirat. Keyakinan terhadap dirinya lebih kuat, maka ke akhirat dulu, baru ke Allah. Yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam bentuk pertanyaan, mengapa engkau tidak mendatangi kami sebelum ke akhirat? Kami, rujuknya adalah guru yang menunjukkan jalan kepada Allah. Sekali lagi, kami adalah dimaksudkan guru yang menunjukkan jalan kepada Allah. Artinya, merujuk dulu kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah untuk menunjukkan jalannya menuju kepada Allah. Dan setelah itu baru dari petunjuk Allah
menuju kepada akhirat. Sehingga perjalanan menuju ke akhiratnya itu merasa bersama dengan pertolongan Allah, bersama dengan petunjuk Allah, bersama dengan hidayah Allah. Dibahasakan dalam bahasa kitab ini memberi ilmu, pakaian, menenangkan, memberi penangkal racun, memberikan hidayah, memberikan penjagaan, keluar dari dunia menuju ke akhiratnya bersama Allah. Dan itu insya Allah kita sebagai manusia yang lemah, yang hina, yang banyak kekurangan akan terasa nyaman perjalanan menuju ke akhirat bersama Allah. Saya terus teringat dengan salah satu guru saya, Kiai Maftuk Bastul Biri, ya, terbang menuju Allah bersama Al-Quran. Artinya kita itu tetap tidak merasa sendirian. Dengan pertolongan Allah Ta'ala itu selalu dan harus bahkan wajib dirasakan oleh jamaah Fathur Rabbani dalam semua aktivitinya. Nasihat ini adalah untuk diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah. Wajib dan harus merasa dengan pertolongan Allah dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan, dalam semua amalan kita. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya adalah beratnya yang kita rasakan itu akan jadi ringan. Sulitnya itu akan terasa mudah. Kurangnya akan terasa cukup karena selalu merasa bersama Allah. Apa yang kurang bagi Allah? Allah tidak pernah kurang. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak pernah sulit. Jadi masa-masa tertentu kita harus begitu. Walaupun di masa-masa tertentu Allah akan pulangkan kita sebagai manusia yang bersifat manusia, maka ya ada susah. Enggak ada yang tidak pernah susah. Jangankan kita, para nabi pun pernah susah karena itu sifat manusia. Nah juga menangis karena itu sifat manusia. Saya selalu teringat bagaimana Rasulullah menangis saat Sayyidina Ja'far meninggal di medan pertempuran. Rasulullah balik daripada perang, kemudian jumpa anak Sayyidina Ja'far dan dipeluk. Rasulullah pun menangis, sifat manusia. Merasa simpati, kasihan terhadap anak-anak Sayyidina Ja'far yang menjadi yatim karena ayahnya meninggal syuhada di sebuah peperangan. Maka kadang kita itu seperti yang diterangkan dalam kitab ini. Tenang. Merasa bersama dengan pertolongan Allah. Tapi di satu saat yang lain Allah akan mengembalikan kita sebagai manusia dengan sifat manusianya. Ya susah. Umpama mikir sakitnya belum sembuh. Ya susah. Mikir utangnya belum terbayar. Ya susah. Mikir urusannya belum selesai. Ya susah. Nah saat kita susah, itulah Allah mengenalkan kita, siapa kita di hadapannya. Saat kita tenang, Allah mengenalkan kuasanya Allah yang menolong kepada hambanya. Dan pasti itu silih berganti. Dan silih bergantinya itu bisa juga cepat. Artinya cepat. Pagi senyum senang, sore susah. Belum sampai ke petang pun boleh jadi susah. Tapi dia tidak akan berada di suasana yang satu. Nanti juga akan ada tenang lagi. Datangnya sakit, percaya datangnya obat. Datangnya susah, percaya datangnya bahagia. Datangnya kurang, percaya datangnya cukup. Nah itu terus berputar. Jadi jamaah Fathur Rabbani nggak harus senyum terus, bahagia, ya, senang, tetap akan berputar.
Karena Allah tetap akan mengingatkan kita sebagai manusia yang tidak akan berubah menjadi Tuhan. Tetap Allah akan mengingatkan kita dengan sifat manusianya. Dan Allah akan mengingatkan kita pula sifat ketuhanan Tuhan yang kita menyembahnya. Tentu ini berbeda dengan, minta maaf, yang di luar sana, yang Allah belum memberikan pemahaman seperti yang dijelaskan dalam kitab ini. Maka saat susahnya lama tidak terangkat susahnya itu dengan kebahagiaan, karena dia belum menemukan ya, sebenarnya Tuhan yang dia sembah. Saat dia senang ya, juga dia lupa, karena juga belum menemukan siapa yang memberikan kesenangan padanya. Insya Allah Jamaah Fathur Rabbani dalam dua suasana sudah siap sedia, karena jawabannya adalah satu dari dua suasana. Apa? Allah. Di bawahnya, dekatilah para wali. Di sisi mereka ada beberapa orang gila yang tenggelam dan merahmati mereka yang berhak untuk disiksa. Sentiasalah engkau berada di sisinya. Apabila engkau mengenalnya, maka tangisilah dirimu. Takdir tersenyum di depan wajah mereka yang diredoi terhadap takdir, dan membawa mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetukkan pintu untuk mereka dan mendekatkan mereka kepadanya. Maka mereka termasuk bala tentera. Ini bukanlah kegilaan. Dasar hal ini sempurna. Turutilah takdir, janganlah kamu membantah dan memeranginya. Turutilah. Muslimin muslimah, jamaah pengajian Fathur Rabbani rahimakumullah. Di luar akal ataupun belum bisa dimasukkan dalam akal, Allah Ta'ala telah menyiapkan akal ataupun otak kanan dan otak kiri. Ya, dalam hasil kajian manusia meneliti otak, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak yang menggerakkan kita untuk usaha dan otak yang menggerakkan kita untuk berserah. Otak yang memikirkan matematika ataupun perhitungan letterlock, artinya perhitungan dalam kepastian. Matematika itu ya, matematik 1 ditambah 1 itu jawabannya pasti 2. Dalam teori ilmu hisab ataupun ilmu hitung, tanya siapapun, tanya orang baik, 1 ditambah 1 ya 2, dan itu tidak perlu dikasih upah. Kira-kira puan-puan dikasih upah 10.000 ringgit, suruh mengatakan 1 dicampur 1 sama dengan 3, puan-puan mau tak? Kak, ini ada uang 10.000. Kalau orang tanya 1 campur 1 sama dengan 3 ya, puan-puan pilih 10.000 dengan berkata dusta dan akhirnya dikatakan gila, ataupun pilih tak mau? Saya tetap akan mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Otak kanan. Otak kirinya, kemungkinan, tetap ada kemungkinan 1 ditambah 1 itu bukan 2. Boleh jadi 3, 4, dan seterusnya. Ya. Sebagaimana yang pernah saya buatkan contoh, ada kucing 1 dengan ikan 1. Ditemukan, ditambahkan dan disandingkan, jadinya 1, bukan 2. Kenapa? Ikannya dimakan kucing, jadi 1. Dalam matematik kehidupan boleh jadi seperti itu.
maka otak kiri, otak serah ke Allah. Yang sebelah, otak untuk ikhtiar. Di saat hanya sebelah saja, kiri saja, boleh dikatakan gila. Mana ada satu dicampur satu adalah satu. Kalau hanya guna otak kanan saja untuk ikhtiar, dia jadi orang yang bergantung terhadap dirinya. Maka harus dipadukan antar otak kanan dan otak kiri. Dalam memadukannya itu akan terjadi ikhtiarnya dan tawakalnya mana yang lebih kuat. Ikhtiarnya lebih kuat, dia akan semangat. Berserahnya yang lebih kuat dari ikhtiarnya, dia akan lemah. Satu contoh dan semoga dapat diambil hikmah kebaikannya. Seorang suami punya tanggung jawab istri dan anak. Oke. Ya. Dia mendahulukan wiridnya. Enggak mau cari kerja setelah subuh baca Yasin. Baca Waqiah sampai 41 kali. Ya. Kemudian baca Asmaul Husna. Yang isi dari Asmaul Husna itu memanggil Allah Tuhan yang Maha memberi rezeki. Tapi dia malas untuk cari kerja, untuk ikhtiar, untuk usaha. Sedangkan dia punya anak, dia punya istri, dia punya tanggung jawab yang rezekinya adalah melalui dia. Bagaimana pandangan kita terhadap jenis yang demikian? Tepat ataupun belum tepat? Dengan jenis orang yang kedua, pagi yang dipikir bisnisnya, dagangannya, usahanya yang seakan-akan tidak butuh atau tidak perlu Tuhan. Bagaimana pandangan puan-puan jenis orang yang kedua? Apakah tepat? Saya mewakili kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya ajak berpikir ini. Pasti kesimpulan puan-puan jawabannya adalah yang nomor satu pun belum tepat, yang nomor dua pun belum tepat. Untuk mencari ketepatan dari dua keadaan harus dikombinasikan. Ya doa, ya usaha. Saat mempertemukan doa dan usaha, mempertemukan sandarannya kepada Allah dan kurniaan Allah yang diberikan kepadanya untuk dapat berusaha. Kemudian rasa itu betul-betul dirasakan dalam hatinya. Menjadi hamba Allah Ta'ala yang mengenal Allah. Bukan hanya mengenal Allah itu dari sisi pemberiannya, tapi juga dari sisi kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang dirasakan. Akan merasa betapa baiknya Allah dan betapa kurangnya kita. Betapa banyaknya yang Allah Ta'ala beri dan betapa sedikitnya yang kita persembahkan kembali kepada Allah. Yang akan terjadi apa? Derayan air mata, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu episode. Ya. Setelah menangis dia akan tersenyum. Menangis itu karena melihat dirinya serba kurang. Senyum itu melihat Allah yang serba sempurna.
Yang diharapkan apa? Ridhonya Allah Ta'ala. Tanda-tanda ridho Allah Ta'ala dirasakan, terjadilah senyum antara hamba dengan Tuhannya. Dan itulah yang namanya ridho. Hamba ridho dengan Allah, Allah ridho dengan hambanya. Hamba ridho dengan Allah itu ridho dengan apanya? Takdirnya Allah, ya, ketentuannya Allah, qada qadarnya Allah. Setelah demikian, yang asalnya untuk orang awam adalah dikatakan gila karena senyum sendiri, kadang nangis sendiri. Bagi orang yang belum paham mengatakan gila, kadang nangis, kadang senyum. Dan itu bukan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Pukul 3 pagi nangis, sendirian nangis. Pukul 7 pagi senyum, di depannya ada nasi lemak, ada telurnya, ada sambalnya, ada TOS-nya, senyum. Jam 3 tadi nangis, jam 6, jam 7 senyum. Orang melihat tanpa diiringi dengan kefahaman, ini orang gila kak, tiba-tiba senyum, tiba-tiba nangis, senyum, nangis. Tapi setelah memahami nangisnya itu karena apa, senyumnya karena apa, tidak lagi dikatakan gila. Yang lebih spektakuler ya ini ketika Ramadan, ya, puan-puan, ya, karena saat saya memimpin Qiyamul Lail ya, khususnya ketika di Malaysia, itu kan yang mimpin, yang dipimpin. Saat diingatkan tentang dosa, diingatkan tentang anak, istri, dan masa depannya, itu kan nangis. Setelah itu dimaklumkan bagi jemaah yang mengikuti Qiyamul Lail dipersilakan untuk makan sahur bersama. Ya. Belum kering pipi dari derayan air mata, itu ketika ambil nasi sudah mulai senyum. Nah itu kalau diperhatikan, ya, kan seakan-akan seperti gila, nangis, senyum. Tapi insya Allah itu bukan gila. Tetapi itu adalah perjalanan episode sebagai manusia. Manusia ya gitu. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dengan lapang dadanya, tanpa ada membantah. Nah ini semudah membaca dan semudah menerangkan, belum tentu mudah mengamalkan. Walaupun menerangkan pun sulit juga, tapi mengamalkannya itu lebih sulit. Karena dalam hidup ini ada kait-mengkait. Ya. Maka kadang syaitan itu menghubungkan ataupun mengingatkan kaitan yang sebelumnya. Puan-puan, ya, jatuh umpama saja, semoga sih tidak ya, jatuh susah ya, karena sakit, kakinya sakit ya. Kemudian jalannya bertatih, bagaimana supaya ridho ya. Putuskan sebab, sambungkan asbabul musabbab, yaitu Allah. Kalau kita sambungkan kepada sebab anak minum teh tumpah menyebabkan kaki terpelanting, nanti disebabkan lagi ya, disebabkan sebelumnya ya, karena yang menumpahkan tadi sedang berguru dengan abangnya, nanti menyalahkan abangnya. Kalau itu yang menguasai minda kita, maka kita akan menyalahkan orang lain dan benci kepada orang lain. Sudah, ini latihan bersama ya untuk saya pun. Sudahlah, memang itulah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan aku sebagai hamba yang ridho terhadap ketentuan.
Tuhan. Nah, maka dikatakan turutilah, ikutilah. Yang bercakap seperti ini bukan tidak ada masalah, ada juga masalah, itu tetap ada. Sama juga puan-puan punya masalah walaupun berbeza. Tapi kan kita sama-sama hamba yang melatih diri kita untuk menekan nafsu kita supaya redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Bawahnya Yahya bin Mu'ad berkata, ucapan wali siddiqin yang menepati tempat para rasul dan mengganti mereka secara batin adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Ini kata Yahya bin Mu'ad. Ucapan mereka daripadanya, dari Allah, dan dengan pertolongannya serta kerananya. Duduklah engkau di perkuburan, ajaklah orang yang sudah mati itu berbicara dan tanyakan kepada mereka apa yang sudah mereka temui. Apakah akibat kehidupan yang pernah mereka lalui? Di manakah keluarga, anak-anak, rumah, harta, kemudahan, kekuatan, perintah, melarang, mengambil, memberi, kekasih, dan syahwat mereka? Seakan-akan mereka akan berkata kepadamu, kami menyesal atas kelakuan kami. Atau mereka seakan-akan berkata, kami merasa gembira karena apa yang telah kami lakukan, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Apabila engkau akan menziarah ke kubur, maka berusahalah untuk sendirian dan tidak ada wanita maupun lelaki bersamamu. Jadilah kamu orang yang berpikir, karena tidak lama lagi engkau juga akan mati. Muslimin dan muslimah, mengaji kehidupan. Mengaji kehidupan tidak semestinya harus ada guru yang mengajar. Tapi kehidupan itulah yang akan mengajar kita dalam perjalanan. Nah, sebelum saya menjelaskan yang itu, terlebih dahulu adalah tentang wali, ya, tentang wali. Tadi sudah didahului, tidak akan melakukan sesuatu sebelum adanya pertimbangan untuk akhiratnya dan untuk Allahnya. Tentu para wali di posisi itu. Nah, di posisi itu amalannya, ikhlasnya kepada Allah Ta'ala dominan, menguasai. Sehingga dari Allah kepadanya, itu ibarat seperti wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Sehingga ucapannya, bahkan apapun yang dilakukannya adalah berdasarkan perintahnya Allah. Saya contohkan, ya, menggunakan jamnya. 9, 10, 11. Jam 9. Seorang wali Allah Ta'ala di jam itu tidak melakukan sesuatu melainkan dipertimbangkan, melainkan diteliti, dipusatkan tujuannya ke akhirat dan ke Allah. Jam 10. Ya, jam 10. Setelah dia memusatkan tujuannya, amalannya itu untuk akhirat dan untuk Allah, dia diberi panjang umur dari jam 10 sampai jam 11. Dari jam 10 sampai jam 11 dia beramal lagi. Amalan dia jam 10 ini berdasarkan kepada perintahnya Allah yang dia rasakan, karena jam 9 dia beramal karena Allah. Jam 10 dia tetap beramal, rasa yang dia rasakan adalah atas perintahnya Allah. Bila rasa dia melakukan sesuatu adalah atas perintahnya Allah, maka ucapannya itu, perbuatannya itu adalah pertolongan dari Allah. Maka ucapannya para wali bukan dari nafsunya, tapi ucapannya para wali adalah dari Tuhannya. Maka disebut apa ya, mandi. Dengan mandi beda, di kecil dengan di besar. Doanya mandi, itu orang Jawa sebut doanya makbul. Karena apa? Ucapannya bukan nafsunya,
tapi ucapannya adalah Allah. Nanti perbuatannya juga tentang Allah. Nah, wali yang seperti itu, jika kita ketemu dengannya, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, berbaik sangka. Yang nomor dua, bertutur kata yang baik kepadanya atau berkah doanya yang kita minta. Kadang, Masya Allah, tidak perlu berkata-kata di depan orang yang seperti itu. Karena orang yang seperti itu dibuka oleh Allah Ta'ala hijab yang menutupi kita. Contoh, saya ketemu dengan Haji Rusli. Tak perlu Haji Rusli itu berkata-kata dengan saya. Allah sudah tunjukkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Ini sekedar contoh aja. Sekedar contoh, bukan benar-benar pun. Ya. Sebagaimana orang berkata-kata. Saya ketemu dengan Haji Rusli. Ya. Haji Rusli tidak mengatakan sesuatu kepada saya. Saya tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Haji Rusli. Ketika Haji Rusli mengatakan sesuatu kepada saya, telinga saya mendengar, akal saya berpikir, saya paham. Ini secara fisik. Berarti akan ada hamba Allah Ta'ala tidak perlu untuk tahu itu adalah dengan tutur kata. Karena Allah sudah bukakan pintu hatinya. Apa yang tersirat di dalam hatinya itu, pintunya sudah dibuka oleh Allah. Maka tahu apa yang ada di hatinya. Sebab sudah dibuka oleh Allah. Dan itu jika diberikan oleh Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan, bahaya. Kenapa bahaya? Tuan-tuan dan puan-puan termasuk juga saya belum bisa mengendalikan. Karena nanti jika Allah Ta'ala buka kepada setiap orang atau kepada jamaah Fathu Rabbani, tuan-tuan dan puan-puan pasti akan membenci orang lain ketika puan-puan nampak isi hatinya. Padahal harus ada pertimbangan yang matang. Manusia itu memang ada salahnya, tapi manusia itu juga ada baiknya. Kalau hanya nampak keburukannya, pasti kebencian yang akan muncul. Tapi kalau nampak kebaikannya, pasti pujian yang akan muncul. Tapi kalau nampak kedua-duanya, maka sifat kemanusiaan yang akan dilihatnya. Maka kadang ya, keluar nasihat, kadang keluar pujian, kadang diingatkan, kadang disemangatkan. Masya Allah, wali-walinya Allah Ta'ala sangat matang perasaannya, bukan pemikiran, perasaannya. Kadang ada hamba Allah datang terus dimarahi. Padahal itu orang baik di mata orang lain, tapi malah dimarahi. Nah, tujuannya apa? Supaya kebaikannya itu tidak ternoda dengan keburukannya. Kadang orang jahat, di mata orang melihat orang itu jahat, tapi datang ke walinya Allah malah dipersilahkan dengan tutur kata yang bagus dan disemangatkan. Orang biasa melihat, loh, kenapa Pak Kiai itu dengan orang baik malah dimarahi, dengan orang jahat malah disayangi? Mestinya orang baik disayangi, orang jahat yang dimarahi. Kan begitu akal kita. Ternyata di situ ada pertimbangan perasaan. Orang baik supaya tetap tidak ternoda kebaikannya harus diingatkan. Orang jahat yang sudah mau bertemu dengan kiai ataupun dengan guru harus disemangatkan. Mungkin kita belum mampu seperti itu, maka Allah tak buka mata kita untuk melihat batin orang lain.
Tapi wali-wali Allah sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu isinya. Sehingga tidak perlu untuk berbicara, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti itu sekali lagi jika diberikan oleh Allah taala kepada jamaah Fathur Rabbani masih berada pada tahap membahayakan, maka lebih baik tidak. Muslimin muslimah. Itu yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad di satu penggal tersebut dalam penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua tentang mati. Sudah berapa kata kita gunakan untuk berbicara dengan orang hidup? Jangankan seminggu, sehari ini. Ya. Apalagi kalau menghitung setahun. Ya. Berapa kata andaikan dikumpulkan yang kita cakap dengan orang hidup dalam berbagai urusan. Dan coba atau latih berkata-katalah dengan orang mati. Jangan hanya berkata-kata dengan orang hidup. Berbicaralah dengan orang mati. Dan tentu berbicara dengan orang mati ini berpada-pada. Kadang boleh puan-puan berkata-kata dengan orang mati itu dengan suara. Tapi kalau orang tahu pasti puan-puan akan dikatakan orang gila. Arti berpada-pada berkata-kata dengan tutur kata orang mati itu saat puan-puan sendirian. Cakap dengan maknya. Nah, maknya yang sudah meninggal maksudnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh malaikat mungkar nakir dengan mak, jangan orang dengar. Ya. Bahaya orang dengar karena orang dengar nanti puan-puan akan dikatakan gila bercakap dengan orang mati. Ya. Dan insya Allah akan ada bisikan walaupun bukan spontan. Bisikan dalam bentuk pelajaran. Puan-puan yang menyaksikan ibunya orang baik, ya, kan ada jawaban. Aku diberi rahmat oleh Allah Ta'ala dalam kuburku. Berkah doa-doa kamu dan amalan-amalan yang mampu lakukan saat itu akan masuk di telinga batin kita. Dan tentunya apabila ada komunikasi seperti itu, ya, pasti akan menjadi pelajaran besar kepada kita, karena kita juga akan mati seperti dia. Di samping bawahnya pada suatu hari satu jenazah masuk ke dalam majlisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata kepada para muridnya, apakah kamu tidak melihat kepada orang mati ini? Tatkala dia mengalami kematian, kematian itu menjadikan dia bingung dan menghilangkan kesadarannya, sehingga dia tidak lagi mengenal walau seorang pun daripada kerabatnya. Demikian juga dengan kewalian. Apabila kewalian telah datang pada hati seorang mukmin, maka kewalian itu akan membuat dia bingung dan menghilangkan kesadarannya, sehingga dia tidak mengetahui selain daripada Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimah, ini tahap ataupun proses. Dan ini tidak diada-adakan. Orang yang melupakan tanggung jawabnya terhadap anak istri tidak terus dikatakan itu wali. Oh, saya lupalah tanggung jawab dengan istri saya, tanggung jawab dengan anak saya. Karena ini tidak dibuat-buat. Dan pasti Allah Ta'ala sudah mempersiapkan walinya dalam tanggung jawabnya dengan sesamanya. Dalam tanggung jawabnya terhadap orang yang berada di bawah tanggungannya. Sehingga dia jadi walinya Allah Ta'ala itu tidak menganiaya kepada orang lain. Kalau orang itu berpura-pura jadi walinya Allah, kemudian menggilakan dirinya supaya dikatakan wali, kemudian tanggung jawabnya terabaikan, baik itu terhadap istri ataupun terhadap anak atau terhadap orang yang di bawah tanggung jawabnya, itu bukan wali. Terus siapa orang itu? Ya. Lawannya yang gila itu orang gila. Karena
di tahap kewalian, awal dari kewaliannya, yang paling besar dan tidak ada yang lebih besar lagi dalam pandangannya melainkan Allah. Contoh muslimin dan muslimah ini aja. Saya dengan dua mata saya ini, saya letakkan ini kitab depan mata saya. Hanya sebesar kitab ini, saya sudah tidak nampak lagi yang ada di screen komputer saya ini, tuan-tuan dan puan-puan. Padahal baru ini, saya sudah tidak nampak. Ya. Apalagi Allah yang besarnya, yang maha besarnya itu tidak dapat kita bayangkan. Ya. Tuan-tuan, yang maha besarnya itu tidak dapat kita bayangkan. Kemudian saya contohkan lagi. Kalau ini tadi kan kitab. Sekarang saya contohkan ini. Ini diameternya lebih besar dari kitab, ya, plastik ini. Walaupun ini di depan mata saya, oke, saya masih nampak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Karena tembus pandang. Walinya Allah, kali pertama tahapannya tak nampak selain Allah, tak nampak makhluk, tak nampak. Tapi Allah akan bukakan kepadanya. Ia nampak Allah. Minta maaf ya, semoga tidak maaf. Ia nampak kuasanya Allah. Dan di saat itulah dia berposisi sebagai hamba Allah. Maka dengan istrinya tetap kenal. Wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia seperti orang biasa, jangankan wali, para nabi, ya, itu juga tetap mengenali dan bertanggung jawab terhadap anak dan juga istrinya. Maka kalau ada yang mengada-ada kemudian lupa kepada tanggung jawabnya, ya, kemudian terbiar, itu bukan wali. Walinya Allah Ta'ala sudah dipersiapkan sebelumnya untuk selesaikan tanggung jawabnya. Demikian diakhiri dalam penggal ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta berilah kami daripada siksaan api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimah, ya, terakhir insyaallah yang akan datang adalah di muka surat 846, wasiat terakhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab ini. Kalau kita hitung muka suratnya ada 1, 2, 3, 3,5 muka surat, ya. Dan insya Allah sudah saya persiapkan untuk penggantinya atau penyambungnya kitab ini, ya, sebagaimana pengajian Ihfazillah Yahfazka kita sambung dengan Riyadhus Shalihin, ya. Insya Allah kitab ini juga akan ada penyambung yang materinya selari dengan materi kitab Fathur Rabbani. Cukup sekian, ya, sudah diakhiri dengan doa Rabbana Atina. Jadi awal hingga sampai akhir ada kekhilafan dan kekurangan ada diri saya, adalah memang kelemahan saya, dan kebenaran semua datang dari Allah Ta'ala. Semoga manfaat dan berkah untuk saya, muslimin muslimah, jamaah pengajian kitab Fathur Rabbani. Diakhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ustaz, Ya, saya nak cakap ni, ya. mata dah buat, tapi dia bagi tempoh seminggu Ustaz nak untuk baik. Oh ya, kena dirawat setelah operate. Ya, bukan Jadi operasi. jangan dipaksakan. Sekarang